nanti begitu masuk kelas kecil itu sudah paham dan bisa membuat ya. Jadi ini sudah diawali dengan kuliah bersama. Nah, selama 1 jam mohon untuk benar-benar konsentrasi, berusaha untuk memahami, tidak asal lewat karena ini merupakan rumus atau pegangan. Untuk aplikasinya nanti di kelas-kelas kecil atau nanti kalau sudah menjadi dokter, nah ini aplikasi dari atau implementasi penjabaran, kemudian untuk prakteknya dari apa yang saya sampaikan nanti. Jadi mohon benar-benar konsentrasi, tidak disambi-sambi agar nanti mudah. Kalau ini konsentrasi, nanti di kelas-kelas kecil instrukturnya akan lebih mudah untuk mengarahkan. Ini jadi visum, saya mulai dari bentar, tak share screen lagi, hilang pasti. Dalam hal ini memeriksa, kemudian repertum ini laporkan. Dalam hal ini membuat visum et repertumnya yang tertuang di dalam kertas atau tertulis dan kemudian ditandatangani. Dan dua-duanya ini harus dilakukan. Jangan hanya salah satu, hanya periksa saja, tidak membuat visumnya, hanya membuat visum tanpa periksa, nggak bisa, nanti nggak sah. Itu ya, jadi dapat didefinisikan bahwa visum et repertum itu merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter. Jadi kalau pembuatnya bukan dokter, ya, bunyinya bukan visum. Kemudian dibuat atas permintaan tertulis. Kalau tidak ada permintaan, ini tidak harus dibuat. Gitu ya, difahami dulu. Kalau tidak ada permintaan, tidak harus dibuat. Kewajiban dokter, kalau tidak ada permintaan, membuatnya itu rekam medis. Kemudian yang minta, ini penyidik. Nanti kualifikasi penyidik itu juga ada. Kalau kita S1 sebagai seorang dokter dengan SIP, penyidik pun harus setara S1. Nah, nanti bisa mulai dari kepangkatannya, bisa juga dari dari jenjang akademiknya. Kemudian isi dari visum ini pemeriksaan medis terhadap seorang manusia. Kalau bukan manusia, bukan kita yang kerjakan, ya dokter hewan. Kalau hewan. Kemudian yang diperiksa hidup maupun mati. Jadi bisa visum hidup, bisa visum mati. Terkait dengan pasiennya hidup atau mati. Kemudian bisa juga bagian tubuh dari manusia. Bagian tubuh dari manusia bisa berupa jaringan keras, tulang, bisa berupa jaringan lunak, bisa berupa cairan, dan sebagainya. Kemudian hasil dari pemeriksaan ini merupakan suatu temuan. Kemudian diinterpretasikan. Nah, interpretasi ini ada di dalam kesimpulan visum. Ya, jadi kesimpulannya ini merupakan interpretasi dari hasil pemeriksaan. Kemudian ini dibuat berdasarkan keilmuan sebaik-baiknya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Jadi tidak boleh berdasarkan keilmuan selain kedokteran. Ya, berdasarkan penerawangan dan sebagainya nggak bisa. Kemudian di bawah sumpah harus sudah dokter, harus dengan legalitas seorang dokter mempunyai SIP. Sebelum mempunyai SIP ada STR dan sebagainya. Kemudian tujuannya untuk kepentingan peradilan, bukan untuk yang lainnya. Jadi untuk warisan, untuk menakut-nakuti pasangan karena KDRT dan sebagainya, bukan.
Jadi untuk kepentingan peradilan. Nah ini difahami betul bahwa siapa yang minta, siapa yang diminta, untuk apa, isinya apa. Nah ini ada di sini. Kemudian ini gambaran hubungan dokter dan pasien. Kalau tidak ada surat permintaan visum, dokter dan pasien ini terkait dengan atau terlibat di dalam kontrak terapeutik. Di dalam kontrak terapeutik, dokter dan pasien masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban dokter, ada hak dan kewajiban dari pasien. Tetapi begitu ada surat permintaan visum, ya, dokter ini sebagai seorang ahli kedokteran, pasien ini sebagai barang bukti, meskipun pasien hidup bernyawa. Ya, jadi jangan persepsikan bahwa barang putih selalu barang mati, tidak. Ini bisa dalam bentuk, maksudnya wujudnya itu pasien hidup. Jadi kalau di sini ini karena ada hubungan hukum di sini, dokter ini sebagai seorang ahli memeriksa barang bukti berdasarkan surat permintaan yang minta penyidik. Nah, dari sini berarti hasil yang dibuat oleh dokter bukan untuk pasien, tetapi untuk penyidik, karena yang minta penyidik. Jadi kalau keluarga pasien atau pasien meminta hasil visum, ini tidak bisa, gitu ya. Jadi sudah beda posisinya, beda hak dan kewajibannya. Kemudian ini gambaran untuk aturan hukumnya, jadi ada di pasal 133 KUHP. Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan maupun meninggal, yang diduga karena peristiwa merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan. Nah, ia di sini penyidik. Ya, mengajukan permintaan keterangan ahli. Nah, ini semua ini akan jadi ahli kedokteran. Kemudian ahli kedokteran kehakiman, ini forensik nanti terkait dengan pemeriksaan dalam, atau dokter. Ya, jadi tidak harus forensik. Periksa luar, periksa hidup, ini kompetensi dari semua dokter. Dan atau ahli lainnya. Nah, ini atau misalkan ada keracunannya, nah nanti bisa dimintakan untuk toksikologinya, misalkan tentang pemeriksa patologi anatominya. Nah, ini ahli-ahli patologi anatomi nanti include di sini. Ya, jadi ini haknya penyidik untuk minta kepada dokter atau ahli. Kemudian kalau di 120 ini haknya penyidik untuk minta pendapat. Nah, pendapat di sini bisa dalam bentuk BAP, berita acara pemeriksaan, penyidik datang ke dokter, tidak dalam ruang persidangan, ya. Bisa juga nanti diminta di ruang persidangan. Nah, pendapat di sini akan lebih menerangkan hasil dari pemeriksaan dan juga interpretasi yang dibuat. Itu ya, ini ada di 120. Kemudian untuk 179 ini kewajiban seorang dokter untuk memberikan keterangan. Jadi tidak boleh menolak, tidak boleh merujuk. Karena tidak pernah membuat visum, tidak ada form visumnya, terus kemudian dirujuk. Ini nggak boleh, ini melanggar 179. Ya, jadi setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Nah, ini dasarnya dokter harus membuat itu 179. Kalau tidak mau merujuk dan sebagainya, nah ini melanggar 179. Gitu ya. Jadi nanti benar-benar ditata untuk prakteknya masing-masing di instansi masing-masing ke depannya. Jadi boleh menolak nanti dengan ketentuan undang-undang. Misalkan yang terkait tindak pidana, korban maupun pelaku ini ada hubungan perkawinan, ada hubungan darah.
Nah, ini boleh menolak dan kemungkinan juga tidak dimintai. Karena objektivitasnya dia akan goyah. Ya, untuk sebagai seorang ahli akan goyah karena hubungan tersebut. Jadi kemungkinan juga tidak akan diminta. Kemudian di pasal 184, kedudukan visum ini sebagai alat bukti berupa surat. Alat bukti sama barang bukti itu beda. Barang bukti bendanya baik hidup maupun mati. Kalau alat bukti ini ibaratnya senjata untuk main di peradilan. Kalau tidak punya senjata ini, nggak usah main, nggak usah nuntut. Nanti kalah. Kalah waktu, kalah uang, dan semua. Ya, jadi harus punya alat bukti. Alat bukti ada 5, mulai dari atas ke bawah. Ini kekuatannya paling kuat, paling atas, paling lemah, paling bawah. Jadi kalau sudah punya 3 alat bukti A, B, C, ini bisa disimpulkan atau bisa diperkirakan untuk kedepannya akan menang. Karena punya saksi, punya ahli, punya surat, kemudian punya yang lainnya, misalkan petunjuk, keterangan terdakwa, semua punya, ya apalagi. Dan ini pun bisa dinilai kualitasnya, sah tidaknya bisa dinilai. Ya, keterangan saksi, saksi ini yang ada di TKP waktu kejadian. Ahli, ini kita sebagai seorang ahli. Kemudian yang kita buat, alat bukti berupa surat bentuknya visum et repertum. Jadi kita bisa membuat alat bukti berupa surat, kita bisa diminta untuk memberikan keterangan ahli sesuai pasal 120 tadi. Jadi kita bisa menjadi alat bukti ini ada di buku B dan C. Kemudian ada juga petunjuk dan ada keterangan terdakwa. Nah, selain visum nanti banyak lagi alat bukti berupa surat kan yang kita buat. Kemudian untuk macam-macam visum, di awal tadi sudah tergambarkan bahwa visum itu ada 2, visum hidup dan mati. Untuk visum mati ini bisa saja hanya luar saja, bisa dengan pemeriksaan dalam. Nah, ini terkait dengan kasusnya. Kalau misalkan untuk jasa harja, ini kemungkinan hanya luar. Tapi kalau untuk kepentingan tindak pidana akan diperiksa luar dan dalam upaya mencari sebab kematian. Jadi sebab kematian akan dapat diungkapkan kalau periksa dalam. Meskipun dengan pemeriksaan luar dapat ditentukan atau dapat diketahui, maksudnya dapat ditentukan tadi. Jadi misalkan KLL, kepalanya yang kena. Nah, ini kan kemungkinan meninggalnya dari situ. Boleh dari pemeriksaan luar menentukan sebab kematian, tetapi kalimatnya nanti bukan sebab kematian adalah luka tersebut dapat mengakibatkan kematian. Gitu ya. Kemudian visum hidup. Untuk visum hidup ini ada 2 kasus, ya, diantaranya perlukaan secara fisik dan juga visum untuk kejahatan seksual. Karena pasal yang dipakai juga akan berbeda. Ya, terkait dengan kejahatan seksual, kemudian yang pertama ini terkait dengan perlukaan pada fisik. Kemudian untuk syarat visum, ya, syarat ini ada 2, syarat material dan syarat formal. Untuk syarat material ini bahwa visum sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada luka atau ada kekerasan ditulis tidak ada luka atau tidak ada kekerasan ditulis ada. Nanti kalau seperti ini bahaya untuk yang membuat menyembunyikan barang bukti atau memberikan, ya. Dan yang syarat kedua ini tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji. Jadi kalau misalkan ada suatu teori kedokteran, ya ini tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan ya berarti dasar keilmuan bukan ilmu kedokteran. Ya, kembali ke pengertian di awal tadi.
Kemudian untuk syarat formal, nah ini yang susunan dalam penulisannya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga hasil pemeriksaan, yang keempat kesimpulan, yang kelima itu penutup. Pembukaan ini dengan kata pro justisia. Kata ini menggantikan legalitas dari sebuah surat. Jadi tidak perlu ada materai dan sebagainya, tidak. Jadi jelas pro justisia, untuk pro itu untuk, justisia atau justice atau peradilan. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya ada 3 identitas: yang minta, yang diminta, yang diperiksa. Jadi ada identitas penyidik, identitas dokter, identitas yang diperiksa. Ini untuk identitas penyidik dan yang diperiksa ada di dalam surat permintaan visum. Ya, jadi bukan hasil anamnesa, tidak. Berdasarkan surat permintaan visum, ya kan? Jadi ada di surat permintaan visum. Untuk identitas dokter kan kita yang punya. Kemudian waktu dan juga tempat. Waktunya kapan, tempatnya di mana, untuk ketiganya. Ya, yang minta, yang diminta, yang diperiksa. Kemudian yang diperiksa ini ya terkait dengan tempat dan waktu TKP-nya, atau ditemukannya, atau kejadiannya, kemudian dugaan tindak pidana. Nah, ini ada di situ. Dan ini ada di surat permintaan visum, bukan hasil anamnesa. Anamnesa itu lebih ke fungsinya komunikasi dan cross-check saja. Ya. Kemudian yang ketiga hasil pemeriksaan, yang keempat kesimpulan dan penutup. Untuk hasil pemeriksaan, ya, ini mulai dari nanti ada identitas umum, identitas khusus, kemudian untuk PPSK lebih difokuskan pada hasil pemeriksaan untuk kekerasannya atau lukanya. Ya. Untuk mengungkapkan luka, karena visum tidak dilampiri dengan foto, jadi kalimat yang kita buat itu mudah difahami untuk awam, dalam hal ini bukan dokter. Ya, jadi mudah difahami, mudah dibayangkan, kemudian mudah dimengerti kalimat tersebut. Makanya ada tatanan untuk membuat deskripsi luka atau hasil pemeriksaan dengan 5 item atau 5 yang kita tuliskan. Yang pertama jumlah, yang kedua lokasi, yang ketiga bentuk, yang keempat ukuran, yang kelima sifat. Dalam satu review ada berapa jumlahnya? Lokasinya nanti bisa diungkapkan atau bisa dituliskan dengan anatomi saja atau tambah dengan koordinat. Kemudian bentuk luka dan juga sifat ini akan menggambarkan itu kekerasan apa, kemudian menggambarkan usia luka. Luka ini sudah berapa lama? Nah, berapa lama ini akan menjadi petunjuk untuk bagi penyidik terkait dengan kapan kejadiannya. Kalau tahu kapan kejadiannya, akan tahu atau menjadi petunjuk juga siapa yang melakukan. Itu ya. Jadi tatanan ini atau usaha untuk menata kalimat urutan-urutan itu dengan maksud tertentu, memudahkan untuk memahami, difahami, dan juga memudahkan untuk mengingat kembali. Karena bisa saja kita diminta menjadi seorang saksi ahli setelah 6 bulan periksa. Nah, kalau tidak ditata nanti bingung, apalagi datanya sudah tidak lengkap dan seterusnya. Ya, kita mulai untuk jumlah. Ya, nah, jumlah dalam satu review ada berapa luka
dengan jenis yang sama. Maksudnya luka terbuka, luka lecet, luka iris, atau luka lecet atau memar. Ada berapa memar, ada berapa luka lecet, ada berapa luka terbuka. Kalau kurang dari 3, sebutkan sebuah, 2 buah, 3 buah. Kalau lebih dari 3, kita gunakan kata beberapa. Terdapat beberapa luka memar, beberapa luka lecet, beberapa luka terbuka. Nah, kemudian yang sama apa dituliskan dulu, yang berbeda baru kita pisahkan atau kita jelaskan masing-masing yang beda tadi. Luka pertama di mana ukurannya berapa, luka kedua di mana ukurannya berapa. Kalau pakai kata beberapa, berarti luka terbesar di mana, ukurannya berapa, luka terkecil di mana, ukurannya berapa. Ini kita gunakan kalau luka tersebut tidak menembus rongga. Nah, luka yang kemungkinan menembus rongga ini luka tusuk atau luka tembak. Nah, kalau luka tusuk atau luka tembak kita nuliskan berapapun. Untuk PPSK tidak sampai diberikan soal banyak begitu. Nah, jadi sudah saya batasi biar untuk memudahkan untuk memahami. Kemudian yang kedua lokasi. Lokasi kita mengenal anatomi tubuh dengan bahasa Latin. Nah, untuk visum kita menggunakan bahasa awam, kemudian boleh menggunakan anatomi saja, boleh ditambah dengan koordinat. Kalau dengan anatomi sudah jelas, itu memakai koordinat. Tetapi kalau dengan anatomi belum jelas, ya ditambahkan dengan koordinat. Ya, jadi semuanya dengan bahasa awam. Tulang pun dengan bahasa awam. Anatomi wajah dengan bagiannya kening, pelipis, kelopak mata atas, kelopak mata bawah, pipi, hidung, batang, cuping, pangkal, bibir atas, bibir bawah, rahang atas, rahang bawah, dagu. Leher bagian depan, leher bagian kanan dan kiri, leher bagian belakang atau tengkuk. Bahu, yang ada kostanya bagian depan itu dada, yang ada kostanya bagian belakang punggung. Bagian depan yang tidak ada kostanya perut, bagian samping dan belakang pinggang. Kemudian bokong, anggota gerak. Untuk anggota gerak, lengan atas, siku, lengan bawah, tangan. Terdiri dari punggung tangan, telapak tangan, jari 1 atau jempol, jari 5 atau kelingking. Ruasnya 1, 2, 3. Ya. Kemudian untuk anggota gerak bawah, tungkai atas, jangan paha ya dek, nanti kayak pesan fried chicken. Tungkai atas, lutut, tungkai bawah, kemudian pergelangan kaki. Pergelangan kaki terdiri dari punggung kaki, telapak kaki, mata kaki bagian luar, mata kaki bagian dalam. Jarinya sama. Boleh menggunakan nama, jempol, dan seterusnya. Boleh menggunakan jari 1, jari 2, jari 3. Tangan atau kaki. Kemudian untuk alat kelamin, untuk laki-laki, kita cukup menyebutkan pelir. Ya, jadi tidak penis, pelir. Kemudian kantong pelir. Kantong pelir terdapat atau teraba 2 buah biji pelir, bukan testis. Kemudian untuk wanita ini kelentit, bukan klitoris. Nah, kemudian bibir besar, bibir kecil, kanan, kiri. Kemudian liang senggama. Liang senggama nanti ada selaput darah. Dinding liang senggama dan selaput darah itu saja. Ya. Jadi tidak perlu yang sedetail kita belajar anatomi. Itu saja sudah cukup. Kemudian untuk koordinat, ya koordinat ini misalkan ada luka tusuk, luka tembak, atau luka yang sekiranya itu mengakibatkan hal yang fatal, mengakibatkan kematian dan sebagainya, ya itu silakan dengan menggunakan koordinat. Nah, kalau koordinat berarti kan sumbu X dan sumbu Y.
Jadi berapa senti di kanan kiri garis tengah tubuh, ini sumbu Y, berapa senti di atas atau di bawah sumbu X. Nah, sumbu X berarti yang memotong secara horizontal bagian dari tubuh. Gitu ya. Nah, untuk sumbu X, kalau sumbu Y sudah pas 1 garis tengah tubuh. Sumbu X-nya kalau pada wajah garis tumbuhnya rambut bagian depan bisa dipakai. Garis tumbuhnya bagian belakang, kalau kepala bagian belakang bisa dipakai. Garis yang melewati kedua mata, garis yang melewati kedua lubang telinga, garis yang melewati mulut, garis yang melewati jakun, kemudian garis yang melewati kedua puting susu, ini boleh digunakan kalau payudaranya tidak membesar. Jadi wanita yang masih anak-anak, laki-laki yang tidak ginekomasti. Kalau payudaranya membesar, pakailah yang melewati pusar. Kemudian bagian belakang tubuh, garis yang melewati tulang belikat, kedua ujung tulang belikat, garis yang melewati tulang ekor. Silahkan menggunakan itu. Atau garis yang melewati pusar juga boleh diproyeksikan ke belakang. Nah, kemudian untuk anggota gerak, ya, anggota gerak tidak menggunakan sumbu Y, hanya menggunakan sumbu X di atas atau di bawah dari sumbu X. Sumbu X-nya sendi. Bisa siku, bisa pergelangan tangan. Nah, jadi lingkari saja kemudian tarik ke atas. Bukan titik ya, Dek. Garis yang melewati. Jadi tarik saja garis untuk ke sumbu tersebut. Itu untuk ekstremitas atas maupun bawah. Nah, penggunaan koordinat, kalau lukanya kurang dari 3 cm, kita ambil titik tengah atau pusat luka. Ini berapa senti di kanan atau di kiri garis tengah tubuh, berapa senti di atas atau di bawah sumbu X. Tengah-tengah lukanya. Kemudian kalau bentuknya memanjang, kita buat 2 titik, ujung pertama dan ujung kedua, atau batas kanan kiri, atau batas atas bawah. Pokoknya ada 2 titik karena bentuknya memanjang. Dan ini pun masing-masing titik X dan Y. Berapa senti di kanan atau di kiri garis tengah tubuh, berapa senti di atas atau di bawah sumbu X. Kemudian kalau lukanya lebih dari 3 cm dan dia tidak memanjang, kita menggunakan 4 titik. Batas atas, batas bawah, batas kanan, batas kiri. Masing-masing X, Y. Jadi selesaikan dulu batas atas, XY, batas bawah, XY, batas kanan, XY, batas kiri, XY. Biar nggak bingung. Ya. Kemudian untuk ekstremitas, hanya sumbu X saja. Jadi kalau misalkan luka seperti ini, pusat lukanya di berapa senti di bawah siku atau berapa senti di atas pergelangan tangan. Gitu ya. Kalimat utuhnya, terdapat 1 buah luka terbuka, ini kan, pada lengan bawah kiri. Ya, kenapa kiri? Ini tubuhnya, ini di sini. Kemudian bagian luar, kemudian dengan titik pusat luka 7 cm di bawah siku. Nah, jumlah sudah, lokasi sudah, sekarang bentuk. Untuk bentuk, ini bisa diantaranya bulat. Kalau bulat nanti ukurannya diameter. Kemudian bisa juga oval, ya. Bisa juga menyerupai celah, bisa juga menyerupai bulan sabit. Selain ini, kemungkinan bentuknya tidak teratur. Ya, jadi bisa bulat, bisa oval, bisa menyerupai celah, menyerupai bulan sabit, melengkung maksudnya, menyerupai garis, ya, bentuk-bentuk teratur. Kemudian kalau bukan bentuk-bentuk yang teratur itu, ya berarti
berarti bentuknya tidak teratur. Gitu ya. Yang bentuknya teratur, ini kemungkinan benda yang mengakibatkan dapat kita perkirakan juga. Misalkan, atau kekerasannya dapat kita perkirakan. Misal bentuk celah ini identik dengan kekerasan tajam, iris, tusuk maupun bacok. Kalau bentuk tidak teratur identik dengan kekerasan tumpul, memar, lecet, atau robek. Kemudian kalau bentuk bulat, ini ada luka yang identik dengan bentuknya bulat, itu luka tembak. Ya. Bentuk sudah, kita ke ukuran. Untuk ukuran, kalau memar dan lecet tidak ada dalam luka, berarti ukurannya panjang berapa senti, lebar berapa senti. Silahkan gunakan senti atau mili, kalau meter kayaknya kebesaran nanti. Untuk satuannya, angkanya kekecilan. Jadi paling antara mili atau senti. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau bulat ya diameter. Kalau tidak teratur, panjang berapa senti, lebar berapa senti. Jangan kali ya, deh. 2 kali 1. Nah, nanti makam jadinya. Jadi panjang 2 cm, lebar 1 cm. Pokoknya begitu, ada 2 ukuran, yang besar itu panjang, yang lebih kecil itu lebar. Tidak harus panjang itu yang vertikal atau horizontal. Nah, cara mengukurnya panjang dan lebar tegak lurus. Cari yang paling panjang dan paling lebar atau luka terluar, dan itu upayakan tegak lurus, kita dapat panjang dan lebar. Panjang dan lebar tidak harus sentral, tidak harus tengah-tengahnya luka yang kita ukur, tidak, bisa di pinggir. Kemudian kalau luka terbuka ditambahkan dalam luka. Dalam lukanya kita mengukurnya dengan cara menggunakan sonde dan meminimalisir infeksi sekunder untuk pasien hidup. Jadi harus steril sondenya. Panjang, lebar, dalam. Ya. Kalau luka terbuka, mau menggunakan sebelum dan setelah dirapatkan, boleh, tidak pun boleh, karena pada esensinya menggunakan sebelum dan setelah dirapatkan ini untuk menentukan jenis kekerasan tajam atau tumpul. Kalau kekerasan tajam saat dirapatkan dia rapat sempurna atau membentuk garis, kalau kekerasan tumpul tidak, terdapat celah atau bentuk tidak teratur. Ya, terdapat gerigi, boleh, silahkan. Sudah, kemudian yang terakhir, di antara 5 tadi, jumlah, lokasi, bentuk, ukuran, sifat. Yang terakhir ini sifat. Untuk sifat luka, tadi sudah saya sampaikan, dia akan menjadikan dasar kita memberikan informasi di dalam penulisan visum, ini kekerasan tajam atau tumpul, atau jenis kekerasan. Nah, untuk kekerasan tumpul, ya, yang masuk detail di sifat luka itu yang luka terbuka. Jadi di dalam visum kita hanya ada 3 jenis yang kita tuliskan: memar, lecet, luka terbuka. Untuk luka terbuka, pada kekerasan tumpul nanti akan menjadi robek, pada kekerasan tajam akan menjadi iris, tusuk, atau bacok. Untuk iris, tusuk, atau bacok, kita lihat ukuran. Untuk menentukan ini iris, tusuk, atau bacok, kita lihat dari ukurannya. Kalau dalamnya kecil iris, kalau dalamnya besar tusuk, kalau dalam lebar kemudian panjang hampir sama, itu bacok. Itu ya. Sifat luka ini terdiri dari 3 kalau pada luka terbuka. Kalau pada luka memar dan lecet, cukup batasnya bagaimana, tegas atau tidak. Kemudian petunjuk untuk usia luka. Petunjuk untuk usia luka, kalau kita belajar dari proses penyembuhan luka, ditandai dengan perubahan warna. Jadi cukup batas dan warna.
tidak perlu mendetailkan ini kekerasan tumpul karena kita sudah menyampaikan memar dan lecet. Memar dan lecet kan sudah pasti kekerasan tumpul, jadi ya sudah, untuk usia lukanya berapa lama. Nah, usia luka ditandai atau diberikan dalam bentuk perubahan warna. Ya, perubahan warna untuk memar, kalau dia hari pertama mayoritas merah, mulai 3 hari dia mulai ke biru ungu, mulai dari 1 minggu dia mulai ke hijau kuning, kemudian hilang. Lecet mulai dari mayoritas memar, kemudian belum kering dan seterusnya sampai nanti seminggu 2 minggu dia akan sembuh sempurna dan lupas. Jadi nanti dibaca-baca lagi proses penyembuhan luka, perubahan-perubahan warna atau UKK yang kita dapatkan. Kemudian kalau luka terbuka, ada 3 poin yang kita sampaikan pada sifat luka. Yang pertama garis batas luka. Untuk garis batas luka ada 3 yang kita sampaikan, batasnya, tepinya, sudutnya. Batas tegas atau tidak, tepi rata atau tidak, sudutnya lancip atau tidak. Kalau dia kekerasan tajam, batas akan tegas, tepi akan rata, sudutnya, kedua sudut akan lancip pada iris dan bacok. Pada tusuk, bisa kedua sudut lancip, bisa salah satu sudut lancip, bisa tidak, ada sudutnya tumbuh. Tergantung mata pisaunya. Paham ya? Kemudian dalamnya luka. Nah, ini contoh batas. Ini yang tidak tegas. Kemudian seperti ini yang tepi rata. Kemudian dalamnya luka. Dalamnya luka kita menyampaikan 3 lagi. Tebingnya, jembatan jaringan, dan dasar lukanya. Tebing mulai dari kulit sampai dasar terdiri dari apa saja. Cukup menyebutkan kulit, jaringan ikat, otot, tulang, rongga. Ya, jadi kulit atau jaringan ikat atau otot atau tulang. Nah, dasar lukanya bagian terakhir dari tebing. Kemudian kalau kekerasan tumpul terdapat jembatan jaringan, kekerasan tajam tidak ada jembatan jaringan. Paham ya? Jadi kalau menuliskan jembatan jaringan berarti nanti kesimpulannya kekerasan tumpul. Kalau menuliskan tidak ada jembatan jaringan berarti nanti kesimpulannya kekerasan tajam. Gitu. Kemudian di sekitar luka terdapat apa? Apakah ada luka memar atau jelaga atau lecet yang lainnya? Nah, di sekitar lukanya terdapat apa? Sudah deskripsi luka itu. Kemudian ini contohnya, tadi batas tidak tegas, warna merah keunguan. Ini pada luka memar, pada luka lecet, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Nah, itu. Kemudian kita ke kesimpulan. Tadi kan pembukaan, pendahuluan, hasil pemeriksaan dengan deskripsi luka tadi, kemudian kesimpulan. Ya, habis kesimpulan penutup. Kalau penutup ya sudah bisalah tanpa harus dibahas panjang lebar. Nah, untuk kesimpulan ada poin-poin yang kita sampaikan di kesimpulan dalam rangka menginterpretasikan dari hasil pemeriksaan yang kita buat. Yang pertama identitas. Identitas di dalam forensik bukan nama. Ya, mulai dari jenis kelamin, usia. Nah, jenis kelaminnya, kemudian usianya, kemudian kesan gizi itu sudah cukup. Mau ditambahkan warna kulit, ciri rambut silahkan. Ya, paling tidak seorang laki-laki usia. Ya, nanti usia berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita dapatkan, bukan berdasarkan tanggal lahir. Nah, kalau perkiraan usia nanti berdasarkan apa saja, erupsi gigi, kemudian dari gigi seri, gigi permanen, molar 1, molar 2, molar 3, kapan itu tumbuh, kemudian arcus senilis, nah ini kapan. Itu identitas. Jenis kelamin, usia. Jenis kelamin kan hanya 2 deh, laki dan perempuan. Kalau transgender hati-hati.
Ya. Karena nanti transgender kita simpulkan berdasarkan tanda-tanda seks. Ya, jadi ini laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk jenis kekerasan, ya, jenis kekerasan ada kekerasan tajam, kekerasan tumpul, kemudian kekerasan termal, ya, karena panas, baik itu oleh karena api maupun benda panas atau cairan panas, kemudian kekerasan akibat bahan kimia atau zat kimia. Nah, diantaranya itu kekerasan akibat senjata api, diantaranya itu jenis-jenis kekerasan. Kemudian untuk jenis lukanya, pada jenis kekerasan tumpul, jenis lukanya akan memar, lecet, dan robek. Kekerasan tajam akan iris, tusuk, dan bacok. Nanti di belakang akan saya sampaikan juga itu. Ya, kalau pasien hidup, kita menyebutkan kualifikasi luka. Kualifikasi luka yang kita buat ini menentukan keadilan untuk korban maupun pelaku. Untuk korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya, untuk pelaku mendapatkan sanksi seadil-adilnya. Jadi tidak ada kata seberat-beratnya. Nah, karena untuk peradilan, jadi judulnya ya adil, bukan berat, bukan ringan. Nah, kualifikasi luka ini digolongkan menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Tolak ukurnya mata pencaharian. Ya. Kalau dalam menjalankan mata pencahariannya tidak terganggu, berarti ringan. Kalau terganggu sementara waktu, sedang. Kalau berat, terganggu secara menetap dan juga ada item-item yang lainnya. Nah, hafalkanlah yang berat. Dari luka tersebut kira-kira nanti mengakibatkan apa? Meskipun pasiennya hidup. Ini kualifikasi luka berat. Yang pertama, luka tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna. Nah, diperkirakan luka ini akan sembuh sempurna tidak? Ini mungkin saja pada luka pada tulang, pada luka akibat luka bakar, dan seterusnya. Dapat mendatangkan bahaya maut meskipun lukanya kecil. Dari luka tersebut mengakibatkan tekanan intrakranial meningkat. Diketahui dari mana vital sign-nya. Ya, dari luka tersebut mengakibatkan shock. Diketahui dari mana vital sign-nya. Nah, ini dapat mendatangkan bahaya maut. Kemudian menimbulkan rintangan tetap tadi dalam pekerjaannya. Dia nggak bisa kerja lagi. Kerjanya menggunakan tangan, kemudian ada cedera pada tangannya yang tidak mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi. Kemudian kehilangan salah satu dari panca indera, cacat besar, lumpuh, kemudian gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu, dan juga keguguran atau kematian janin. Nah, gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu, ini kita waspadai pada kasus-kasus kejahatan seksual. Karena kasus kejahatan seksual, kalau robekan selaput darah, dia akan sembuh. Tapi gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu, ini terjadi atau tidak? Untuk itu, pada kasus kejahatan seksual, jangan terburu-buru membuat kualifikasi luka di kesimpulan. Ya, boleh tidak membuat. Karena masih membutuhkan data untuk daya pikirnya tadi. Terganggu tidak selama 4 minggu. Kenapa demikian? Karena kalau lebih dari 4 minggu, dia akan menetap menjadi tipe kepribadian berdasarkan kajian hukum seperti itu. Dan ini pun kemungkinan juga sudah referensi dari psikiatri. Kalau sudah menjadi tipe kepribadian, misalkan depresi, nah ini akan mengurangi dari produktivitas, dari kemampuan dia dalam menjalankan aktivitasnya, dalam hal ini pekerjaannya. Itu ya, jadi dipahami betul. Kemudian kalau visum jenazah, nah ini sama, identitas, kemudian jenis kekerasan, jenis lukanya, untuk sebab kematian dan mekanisme, di depan tadi sudah saya sampaikan kalau otopsi. Kalau tidak otopsi, tidak harus menyampaikan. Kalau ingin menyampaikan karena yakin, silahkan dengan kalimat luka tersebut atau keadaan tersebut dapat mengakibatkan kematian. Tapi kalau otopsi nanti kompetensi dari forensik.
Nah, nanti kalau sudah sekolah forensik akan belajar untuk menentukan sebab kematian. Kemudian untuk kejahatan seksual, ya, selain identitas, kekerasan dan luka, ya, untuk kualifikasi luka tadi mohon untuk dipertimbangkan betul, ya, kalau tidak yakin nggak usah nulis. Kemudian kalau meninggal ya nanti kemungkinan besar juga akan sampai ke forensik, sampai ke pemeriksaan dalam. Yang jangan lupa ini tanda-tanda persetubuhan dan upayakan mendapatkan identitas pelaku. Tanda-tanda persetubuhan mulai dari luka pada alat kelaminnya, kemudian ejakulat. Nah, dari ejakulat kita dapat identitas pelaku, mulai dari golongan darah sampai profil DNA. Untuk DNA nanti akan diupayakan dicocokkan dengan pembanding atau tersangka. Nah, ini nanti tugasnya penyidik. Yang penting jangan lupa swab dalam rangka mendapatkan tanda-tanda persetubuhan dan juga identitas pelaku. Gitu. Kemudian ini saya singgung untuk traumatologi. Jadi luka itu dapat diakibatkan oleh karena kekerasan mekanik, kekerasan alam, dan juga kimia. Untuk mekanik bisa oleh karena kekerasan tumpul, tajam, senjata api, atau angin. Kemudian untuk yang sifatnya alam bisa oleh karena api, bisa oleh karena benda panas atau cairan panas. Bisa juga oleh karena akibat listrik. Untuk yang kimia bisa oleh karena asam kuat atau basa kuat. Jadi setelah tahu jenis-jenis kekerasan seperti ini, kita bisa menentukan jenis kekerasan. Kemudian dari jenis kekerasan kita menentukan jenis lukanya. Untuk kekerasan tumpul ada luka memar, lecet, dan robek. Memar ini kulit permukaan dia masih utuh, lecet lukanya sedalam kulit, robek lebih dalam dari dalam kulit. Itu saja patokannya. Kemudian untuk kekerasan tajam ada iris, tusuk, bacok. Tadi sudah saya sampaikan, lihat ukurannya. Kalau dalamnya kecil, iris, panjangnya dia lebih besar dibanding dalam dan lebar. Kemudian tusuk, ini dalamnya jauh lebih besar dibanding panjang dan lebar. Kemudian untuk bacok, dalam luka hampir sama dengan panjang dan lebar. Bisa digambarkan luka ini menganga. Ya, jadi nanti jenis lukanya ini. Kemudian untuk senjata api, ini nanti waktu koas dipelajari lebih jauh, ada luka tembak masuk, luka tembak keluar, dan seterusnya. Jarak tembaknya apakah tempel, kemudian sangat dekat atau jauh. Nah, ini nanti waktu koas akan dipelajari lebih detail. Kemudian untuk yang sifatnya alam, ini nanti akan muncul luka bakar. Nah, luka bakar ada 4 kan derajat, ada 4, jarinya kok 5, 4. Derajat 1 itu berdasarkan kedalaman, derajat 1 itu hiperemis, derajat 2 itu bulat, derajat 3 nekros, derajat 4 karbonisasi. Berdasarkan lokasi dan ukuran, kita dapat menentukan telapak tangan ini 1%, kemudian rule of 9, kemudian bisa juga dengan Land and Brother. Ya. Untuk luka akibat api bisa sampai derajat 4. Untuk luka akibat benda panas atau cairan panas maksimal kemungkinan di derajat 3. Tidak mungkin sampai terjadi karbonisasi. Untuk luka akibat listrik nanti belajar waktu di koas. Kemudian untuk yang kimia ini menyerupai luka bakar derajat 2 atau 3, ya, luka oleh karena zat asam, luka oleh karena zat basa. Basa kuat, asam kuat. Nah, ini kalau mudahnya kita mengidentifikasi, luka akibat asam itu menyerupai nekrosis, luka akibat basa itu menyerupai lisis. Jadi lebih ke lunak, basah. Itu untuk basah, lebih ke kering, keras, atau perabaannya kasar, keras. Nah, ini lebih ke luka akibat asam. Kalau pada permukaan kulit. Kalau pada organ kan tidak periksa untuk kompetensi dokter. Jadi yang periksa pemeriksaan dalam untuk zat-zat yang masuk ke organ. Nah,
Dari sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aura Teresa Naisa, dokter dari SGD 14. Saya ingin bertanya tadi, untuk luka memar dan lecet itu bisa hilang sempurna dalam waktu 2 minggu, dokter. Kemudian untuk tanda ketubuhan itu bisa dipertahankan sampai berapa lama, dokter? Terima kasih. Kalau untuk memar, berdasarkan proses penyembuhan luka dan ada perubahan-perubahan warna, dan kemungkinan setelah seminggu, 2 minggu itu sudah hilang. Kalau lukanya memarnya derajatnya yang lumayan berat, ini akan sampai 2 minggu. Tapi kalau ringan saja, kemungkinan seminggu sudah sembuh sempurna. Nah, kemudian untuk luka akibat kejahatan seksual, dalam hal ini robekan selaput darah, ini pun hampir sama untuk proses penyembuhannya. Tetapi untuk ejakulat, ini lebih dari 2 hari kita sudah tidak dapatkan. Nah, kalau kita tidak mendapatkan ejakulat, kita tidak dapat identitas pelaku. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan di kesimpulan atau interpretasi, didapatkan tanda-tanda persetubuhan, itu tidak bisa. Kita hanya bisa bilang didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada selaput darah. Gitu. Padahal orang lapor untuk kejahatan seksual kebanyakan lebih dari 2 hari. Jadi tidak bisa punya peluru untuk nembak pelaku. Kalau kurang dari 2 hari kita dan ada ejakulat, kita dapat identitas pelaku berupa golongan darah dan juga DNA. Ya, jadi nanti kalau di lapangan memang banyak hal-hal yang membuat kita harus benar-benar ekstra hati-hati, teliti untuk membantu proses-proses peradilan, karena kita sebagai seorang ahli kedokteran. Gitu ya. Bisa difahami? Iya, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ada lagi? Pas jam 2, Dek. Semoga paham. Saya minta konsentrasi penuh 1 jam. Nanti untuk kekurangannya, untuk kelengkapannya, bisa waktu di kelas-kelas kecil. Sudah? Kalau sudah, ini tadi arahan dari tim modul, nanti kemudian dari kelas besar ini masuk ke masing-masing SGD, masuk ke kelas kecil dengan tutor masing-masing. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri dari saya karena waktunya juga sudah habis. Ya, waktu yang diberikan ke saya kayaknya 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, semoga memberikan gambaran dan juga awalan untuk nanti proses memahami lebih lanjut. Mohon maaf bila ada yang kurang, ya, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang lengkap, pasti banyak kurang lengkap. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Recording stop. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Pun visum mati. Nah, tetapi visum hidup dan visum mati yang adik-adik kompetensinya adik-adik itu hanya visum luar. Jadi begini, adik-adik jangan berpikir nanti kalau visum kan nanti dokter forensik aja, nggak bisa kayak gitu. Misalnya nih, apalagi sekarang ini kan banyak sekali orang habis dipukul kemudian minta visum. Nah, minta visum kan pasti dia akan datang ke IGD, ya toh? Atau misalnya pasien ada orang ditemukan meninggal di rumah. Nah,
Kalau dia ada di kota pasti akan dibawa untuk otopsi misalnya. Tetapi kalau dia ada di daerah gitu, minimal dokter puskesmas atau dokter umumnya sana akan melakukan visum luar dulu. Setelah visum luar jadi, maka kalau dibutuhkan adanya apa istilahnya otopsi atau visum dalam, maka akan didatangkan spesialis forensik. Begitu ya. Jadi ini adalah kompetensinya adalah 4. Jadi adik-adik harus bisa nulis visum hidup dan visum mati. Nah, ketika menulis visum hidup maupun visum mati harus hati-hati. Karena apa? Begitu Anda nulis visum, maka mau nggak mau Anda itu ikut kegeret-geret terseret dalam pusaran masalah korban. Ya, ketika pengadilan itu pasti Anda akan jadi saksi ahli, diundang berkali-kali. Kalau Anda salah menuliskan itu menjadi bahaya sekali. Jadi harus hati-hati. Nah, kehati-hatian itu adik-adik harus mulai dari sekarang. Jadi sekarang adik-adik berlatih untuk membuat visum, itu membuat visumnya juga harus hati-hati dan teliti. Titik, koma itu harus diperhatikan supaya tidak mispersepsi. Kamu kalau ketemunya di pengadilan, ketemu pengacara, kamu salah kata-kata sedikit itu bisa dipelintir. Nah, itu harus hati-hati ya. Oke, sampai sini saya akan memberikan skenario. Nanti adik-adik belajar menulis visumnya. Nanti hasil visumnya kita akan diskusikan. Ya, nanti adik-adik silahkan tuliskan boleh di Word atau adik-adik mau tulis di apa namanya kertas juga boleh ya. Sebentar, saya akan kirimkan skenarionya ke chat Zoom. Sebentar. Salah satu ada yang bisa WA saya nggak? Saya kasih ke apa namanya WA dulu aja nih. Narusinnya susah. Salah satu WA saya ya. Ya, dokter. Ya. Belum ada yang kirim WA ya? Oke. Oke. Saya share ya, Hamidah Tunisa. Di sini pasiennya adalah laki-laki. Oh ya, saya akan tegaskan kembali adik-adik. Biasanya orang Indonesia itu kalau habis pukul-pukulan, ya, habis dipukul terus dia minta visum ke rumah sakit. Padahal syarat visum itu adalah harus mengantongi surat dari kepolisian. Nah, kalau dia minta visum baru ke polisi itu salah. Itu tidak namanya bukan visum. Jadi kalau misalnya dia habis digebuki suaminya atau istrinya terus minta visum, yang harus adik-adik lakukan bilangnya begini. Kita edukasi. Kadang gini, baik polisi maupun korbannya itu sama-sama nggak paham gitu. Ini saya terjadi ya ketika saya jadi dokter di Banjarnegara, saya menerangkan nih ke pasiennya. Bu, kalau misalnya minta visum itu harus ada surat pengantar dari kepolisian gitu. Kemudian, loh, saya tuh disuruh kok polisinya tuh langsung minta visum ke sini. Oh ya sudah, polisinya disuruh. Terus benar tuh, polisinya datang. Dok, ini dibikinkan visum loh, Pak. Saya bilang, Pak, kalau mau minta visum harus ada suratnya dulu, nggak bisa minta visum asal minta visum tuh nggak bisa. Kalau itu yang terjadi, yang Anda bisa lakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik biasa. Ya, kemudian Anda tulis detail seperti yang dibutuhkan ketika nanti Anda diminta untuk visum. Ya, itu sering terjadi. Jadi kasus di Banjarnegara itu pasien sering udah
bonyok gitu, kita bikin mereka nggak mengantongi surat visum. Jadi yang saya tulis adalah ya lengkap seperti visum, tapi kata-katanya bukan kata-kata visum karena form visum kan ada sendiri kan. Jadi ya saya melakukan pemeriksaan fisik sedetail mungkin ketika tiba-tiba 2 bulan atau seminggu itu nanti baru polisinya minta, Dok, mau minta hasil visum yang bulan lalu dong. Nah, itu baru ada form dari dia, baru kita keluarkan visumnya gitu ya. Oke, Hamidah bisa di-share screen kan soalnya? Oh, nggak dengar ya, Suko? Silakan, Susko. Gitu. Ya. Jadi dari pasien ini keadaan umumnya ini sadar penuh, Dok. Kalau yang namanya visum, nulisnya harus dari atas. Kalau disuruh presentasi juga dari atas, karena nanti dari atas ini diteliti. Oke, silakan. Maksudnya di atas gimana gitu? Gimana? Dari atas tuh maksudnya gimana gitu? Dari itu toh. Oh, dari ini, Dok, yang visum. Pemeriksaan tertulis dari Oh, kepolisian. gitu. Di atas permintaan tertulis dari kepolisian pada tanggal 6 November 2021 dengan nomor surat dan dari Edi Susanto SH, pangkat AKP, diterima 6 November 2021 jam 9:30 pagi. Maka dengan ini saya sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2021 jam 09.45 telah memeriksa dan merawat orang yang berdasarkan surat tersebut di atas dan telah dibenarkan oleh bersangkutan bernama Budi Yunus, usia 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan guru, alamat Genuk, RT 1 RW 2 Semarang. Berdasarkan surat permintaan, orang tersebut diduga telah mengalami peristiwa pemukulan. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya kesadaran penuh, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 110/70 mmHg, lalu pernapasannya normal, nadinya 90 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius, lalu kelainan fisiknya, kepalanya tampak memar bagian mata sebelah kanan korban, warna kemerahan, tampak terus kecurigaannya akibat benda tumpul. Kesimpulannya benda tumpul. Terus demikian keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya dan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan sebagai dokter. Semarang 6 November 2021. Sampun, Dok. Jadi begini deh, tadi saya nggak tahu apakah diterangkan atau tidak. Jadi begini, itu adik-adik coba dari kesadaran, Suko. Nah, dari kesadaran itu kan hasilnya sadar penuh. Setelah kamu tulis sadar penuh, maka kamu tulis kayak titik-titik gitu loh. Apa itu namanya? Dikasih titik-titik sampai akhir. Tujuannya adalah supaya tidak ada orang yang menambahi hasil penulisan visummu.
Paham? Itu sampai akhir. Hidup. Sampai akhir. Itu belum sampai akhir, Suko. Oh iya, fotonya Mama. Oh, foto mama pintar. Awas. Tulis sampai akhir. Sampai akhir itu bukan itu berarti sadar penuhnya hilang tuh. Sampai akhir itu berarti kebanyakan titikmu. Oke, kemudian penulisan tekanan darah, nadi, suhu tidak boleh ditulis menggunakan angka, harus menggunakan huruf. Jadi tekanan darah 110/70 mm/Hg. Kemudian kalau ada sisa di situ, maka harus dikasih titik-titik juga. Nggak bisa mmHg, nggak bisa. Harus ditulis milimeter Hg. Nggak boleh disingkat. Lagi aman kan? Hg-nya juga nggak boleh disingkat, Dek. Milimeter air raksa. Itu 110/70 mmHg-nya ditulis apa? Tulisanmu itu yang angka dihapus. Supaya kamu Oke, sekarang itu sisanya dikasih titik-titik. Kemudian begitu juga untuk nadi dan suhu. 90 kali per menit. Ya. Kemudian suhu juga sama, 37 derajat Celcius. Ya, diperhatikan ya. Pernafasannya apa nggak ada angkanya toh? Kok tulisannya normal? Karena nggak ada pernafasan itu normal, harus muncul angka. Di datanya gimana, Dek? Di datanya ada, Dok. Pernafasannya 20 kali per menit kan, Suko? Oh, gitu. Kenapa tulisnya normal? Maaf dok, salah dok. Nah, yang lain juga diperhatikan ya. Nggak bisa kayak gitu. Yang lain yang masih salah diperhatikan. Dari 11 anak yang menulisnya pakai huruf siapa? Saya, Dokter. Saya, Dokter. Oke, berarti sudah ada yang menulis pakai huruf ya. Oke, 37 derajat Celcius ditulis. Suko, harus bisa nulis. Dikasih titik-titik sampai akhir. Tujuannya apa sih kalau kita ngasih titik-titik sampai akhir? Supaya tidak ada orang yang menambahkan informasi ketika surat kita itu dibawa ke pengadilan. Paham? Nah, itu yang apa namanya kelainan-kelainan fisik. Coba dibaca, Suko. Tampak memar bagian mata sebelah kanan korban. Ini juga perlu diperhatikan ya, Suko. Terdapat, kan kalau luka memar kan berarti ada kekerasan. Jadi adik-adik nulisnya gini, terdapat tanda kekerasan berapa buah gitu. Misalnya 1 buah, di situ kan 1 buah, maka bilang dulu jumlahnya. Ya. Ingat-ingat, terdapat tanda kekerasan 1 buah. 1 buah apa nih? Apakah luka memar, luka bacok, luka iris, luka
tembak. Nah, baru nih ternyata yang Anda lihat kan luka memar. Maka terdapat tanda kekerasan 1 buah luka memar. Di mana lokasinya? Setelah jumlah, kemudian jenis lukanya, baru lokasinya pada kelopak mata kanan. Ya, nggak bisa kamu generalisir ngomongnya kepala kanan, nggak bisa, harus spesifik. Namanya visum tuh spesifik. Karena apa? Dari narasimu, penyidik akan membayangkan lokasinya tuh di mana. Jadi harus sedetail mungkin. Nggak bisa cuman sedikit-sedikit. Paham, Suko? Paham, dokter. Kemudian, kalau lukanya itu memar, berarti kan bukan luka tajam. Berarti bentuknya gimana? Teratur atau tidak teratur? Teratur. Gimana, Suko? Teratur, dok. Teratur. Gimana? Memar tidak teratur, dok. Tidak teratur. Jadi, bentuk teratur itu hanya pada luka yang pakai benda tajam, luka iris, luka bacok, ya, yang pakai benda tajam. Jadi kalau luka benda tumpul pasti bentuknya tidak teratur, ya. Kemudian itu penulisannya juga tidak boleh menggunakan huruf. Kamu tulis bentuk tidak teratur. Jadi kalau misalnya kamu mau tulis koma, itu juga nggak boleh pakai koma, tapi harus tulisan KOMA, paham? Jadi misalnya tadi kamu ada terdapat tanda kekerasan 1 buah luka memar pada kelopak mata kanan, koma, bentuk tidak teratur, koma, panjang berapa senti? 4 senti kan? Tulisannya panjang 4 cm, lebar 1, pakai huruf semua. 0,5 cm, misalnya batas tegas, warna kemerahan, di sekitar luka tidak ada kelainan. Oke, paham, Suko? Paham, Saya dokter. ngomong banyak banget kok orang mbok tulis. Kemudian dada, perut, punggung, anggota gerak. Kalau kamu tulisnya titik-titik begitu saja, maka asumsinya kamu tidak melakukan pemeriksaan pada dada, perut, dan anggota gerak. Maka dari itu, kamu harus tulis apa di dada? Kalau tidak diperiksa waktu kamu itu berarti munculnya dada apa, Suko? Sudah ditemukan, dok. Bukan, tidak ada tanda kekerasan. Karena kan tadi di kepala kalimat pertamanya adalah terdapat tanda kekerasan. Paham? Tulis dulu. Tidak terdapat tanda kekerasan. Di perut juga sama, di punggung juga sama, di anggota gerak juga sama. Jadi ditulis seperti itu. Coba sekarang saya mau lihat kesimpulanmu. Di ke bawah kan? Loh, lah kesimpulan Suko? Iya, dok. Kenapa kesimpulannya tidak ditulis? Bingung, dok. Kesimpulannya gimana, dok? Lah, masih bingung kok. Kamu sudah minta, sudah selesai, Dok, sudah selesai, tapi dikasih tahu ada pertanyaan nggak ada pertanyaan. Kalau nggak tahu harus bertanya. Kalau bingung harus membaca. Paham, Suko? Iya, paham, dok. Sekarang saya mau ganti. Zulfikri, di share screen. Kesimpulanmu kayak apa?
Baik dokter, sebentar. Saya izin share screen ya dok. Ya. Ini dokter. Untuk kesimpulan, dari fakta yang saya temukan dari pemeriksaan seorang laki-laki usia 40 tahun, kesan gizi baik didapatkan sebuah tanda-tanda kekerasan luka tumpul berupa yaitu memar pada kelopak mata kanan bagian atas. Luka tersebut tidak mengganggu dalam aktivitasnya dan pekerjaannya. Gitu dok. Punyanya siapa, Zulfikri, itu kamu kurangnya tidak kamu tulis itu ya, yang dada, perut, punggung, anggota gerak dan kepala itu harusnya di apa namanya dikasih titik-titik ya, Dek. Ya dokter. Sampai terakhir. Nah, pada pasien ini kan kita dapatnya adalah telah diperiksa seorang laki-laki usianya berapa? 40 tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kelopak mata atas kanan. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitasnya. Paham sampai sini? Aktivitas atau itunya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Boleh. Kalau sebentar. Jadi mulai dari hasil pemeriksaan sampai kesimpulan, angka harus pakai huruf, tanda baca tetap boleh pakai simbol ya. Jadi kamu boleh nulis pakai tanda baca, boleh pakai simbol, tapi lebih baik kalau saya tulisnya pakai tulisan ini aja, narasi aja gitu. Karena itu lebih aman, nggak dipelintir gitu loh. Itu nggak dipelintir gitu. Ya, jadi boleh tanda baca boleh pakai simbol, tapi boleh juga pakai huruf. Jadi itu kalau yang nggak boleh sama sekali itu angka harus pakai tanda baca, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, ini harus diperhatikan. Saya sudah bilang, bikin visum tuh kompetensinya 4 dan harus bisa. Ya, jadi jangan sampai Anda malah jadi perkara di pengadilan gara-gara kamu nggak bisa nulis visum. Malah Anda yang keseret-seret. Paham? Iya dokter. Oke, kalau sudah paham, kita tutup skill pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Jangan lupa hasil dari Anda ini dikirimkan ke WA saya. Paham? Saya tunggu 1 menit, harus sudah kekumpul di saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, ini kelompoknya siapa sih? Vicky ya? Saya udah punya absennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.